Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indra Faisal Ramas. Saya mahasiswa UPI angkatan 2021, jurusan PJKR. Di sini saya akan membahas tentang psikologi olahraga yang tentunya akan saya bahas satu persatu. Sangat detail sekali. Baik, let's go to class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alit Rahmat MPD, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Olahraga. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Faisal Ramas dari Prodi PJKR angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi olahraga di bab 1 tentang konsep psikologi olahraga. Jadi sebelum abad 19, psikologi olahraga. Psikologi itu secara epistemologis berasal dari bahasa Yunani yang artinya psike, atau disebut juga psike adalah soul, mind, atau jiwa, dan logos adalah ilmu atau studi. Jadi psikologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau studi yang mempelajari tentang perilaku. Menurut Holme pada tahun 1972. Pada abad 19, psikologi sudah menjadi disiplin ilmu dan memiliki perluasan makna, yaitu mempelajari tentang semua perilaku manusia, dari kognitif, afektif, maupun psikomotor, dan ditinjau dari segala sudut, menyajikan prinsip elementer, esensial, dan universal. Lalu olahraga bermakna sangat luas sekali. Yang kita lihat sekarang, ketika kita berolahraga, banyak sekali pendapat-pendapat bukan hanya tentang berolahraga saja. Ketika kita berolahraga itu ada faktor psikis, ada faktor mental, dan lain-lainnya. Dan sekarang olahraga pun bisa berdasarkan wilayah, kajian, dan lain-lainnya. Tetapi yang terpenting di sini adalah olahraga itu adalah gerak universal pada manusia. Dan ketika kita mencakup pada olahraga prestasi, sungguh penting tentang psikis atlet mungkin yang ketika nanti bertanding. Jadi di sini sangat penting sekali tentang ada kajian ilmu psikologi olahraga, dan ternyata psikologi olahraga itu bukan hanya tentang ketika olahraga prestasi saja, tetapi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia lewat olahraga dan psikologinya. Seperti itu. Pengaplikasian tentang psikologi olahraga pada atlet, contohnya mengetahui kelemahan dan kelebihan atlet. Terus kita juga dapat mengukur performa atlet itu seperti apa, memotivasi atlet, memotivasi tim, dan tahu bagaimana pendekatan pada saat latihan, dan lain-lainnya. Dilihat kegunaan pada psikologi pendidikan olahraga yang saya lihat, mungkin salah satu contohnya adalah bagaimana melatih
siswa agar fokus dalam pembelajaran, tidak malas, dan lain-lainnya. Tetapi pada masyarakat kita lihat dengan cara pelatihan psikologi pada olahraga. Ada 5 bidang yang berkontribusi satu sama lain dengan psikologi olahraga, yaitu psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikometri, psikologi belajar, dan psikologi sosial. 5 bidang tersebut saling keterkaitan dengan psikologi olahraga. Dengan bagaimana kita mencarinya saja dalam 5 bidang tersebut agar bisa keterkaitan antara psikologi olahraga. Tujuan adanya psikologi olahraga itu tidak hanya bertujuan untuk atlet saja, tetapi bisa juga digunakan pada olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, atau disebut juga psikologi pendidikan jasmani. Nah, jadi kita bisa pahami contoh salah satunya dalam psikologi olahraga berguna dalam dunia atlet, ya salah satunya ketika sebelum kita bertanding, kita sering memotivasi diri kita sendiri dengan mungkin salah satunya self-talk, berbicara pada diri sendiri, menguatkan mental, dan mengingatkan performa-performa yang dulu pernah kita alami, performa-performa yang baiknya. Jadi ketika pada saat bertanding itu sangat-sangat mempengaruhi motivasi kita. Nah, mungkin itu hanya salah satu contoh dari kegunaan psikologi olahraga pada atlet. Dan banyak yang kita harus bahas di sini tentang psikologi olahraga pendidikan jasmani dan olahraga masyarakat. Tetapi psikologi olahraga itu mencakup semua aspek olahraga yang universal dan gejala-gejala olahraga. Jadi tidak hanya dalam psikomotoriknya saja, tapi ada afektifnya, ada psikomotornya, dan lain-lainnya. Untuk memahami gejala-gejala psikologi dalam olahraga, guru pendidikan jasmani, pembina olahraga, maupun pelatih dapat menggunakan pendekatan-pendekatan. Salah satunya yang pertama ada pendekatan individual, ada pendekatan sosiointeraktif, ada pendekatan multidimensional, dan ada pendekatan sistem. Psikologi olahraga manfaatnya adalah sama dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, yaitu untuk menjelaskan, memahami, meramalkan, dan juga mengontrol. Dan bagi profesional, guru maupun pelatih, manfaat psikologi olahraga itu secara umum sama dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Seperti itu. Baik, inti dari materi yang tadi sudah saya jelaskan adalah psikologi olahraga itu digunakan tidak hanya dalam keperluan keatletan saja atau prestasi saja, tetapi bisa juga dipakai pada pendidikan jasmani di sekolah, psikologi pendidikan jasmani atau kita sebut seperti itu. Dan ada juga kita bisa menggunakan olahraga di masyarakat dengan menggunakan psikologi olahraga. Mungkin kita lihat salah satu contohnya ketika ada di olahraga prestasi, psikologi olahraga itu sangat berguna terhadap mental pemain kita dengan pendekatan-pendekatan tertentu yang nanti kita bisa gunakan kepada atlet-atlet. Salah satunya ketika atlet yang akan bermain biasanya akan ada renungan tersendiri, atlet tersebut self-talk, berbicara sendiri, dan mengingat-mengingat performa yang dulu pernah ia lakukan sebaik-baiknya.
Dan ketika ada di pendidikan jasmani, psikologi olahraga itu berguna melihat ketika siswa belajar lebih fokus untuk melatih hal-hal tersebut. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya Indra Faisal Ramas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.